Hello Galovers, welcome back to my channel Trending Galor Revive. Kali ini kita akan merangkum alur film India berbahasa Hindi dengan judul Chandigarh Karya Asiki. Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Abhishek Kapoor dan dibintangi oleh Ayushmann Khurrana dan Fanny Kapoor. Chandigarh Karya Asiki berkisah tentang seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang wanita cantik. Tetapi tanpa sepengetahuan dirinya, wanita itu ternyata seorang transgender. Cinta yang awalnya menggebu-gebu, mendadak berubah menjadi rasa muak dan benci. Well, seperti apakah keseruannya? Penasaran? Nah, Galovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip, biar ketemu magisnya film ini. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Manu Munjal adalah seorang binaragawan dan ia bermimpi untuk menjadi binaragawan terkuat di kota Chandigarh. Untuk mewujudkan mimpinya itu, Manu berlatih keras dan sangat menjaga pola makan. Manu tinggal bersama keluarga besarnya. Kakek Manu mendukung cita-cita yang ingin digeluti oleh cucunya itu. Sebaliknya, ayah Manu ingin agar Manu meneruskan bisnis keluarga menggantikan dirinya. Manu sudah tidak memiliki ibu. Ia kehilangan ibunya ketika berusia 13 tahun. Manu memiliki dua orang kakak perempuan yang bernama Preet dan Meet. Mereka berdua ingin sekali agar Manu segera menikah. Kebetulan saat ini Manu berusia 32 tahun. Kakaknya berusaha mencarikan jodoh untuk Manu, tetapi Manu selalu menolaknya dengan alasan ia ingin fokus mengejar mimpinya terlebih dahulu. Manu berasal dari keluarga menengah ke atas. Ia memiliki gedung gym yang besar dan dikelola oleh dua sahabatnya yaitu Jomo dan Riz. Manwi adalah seorang wanita cantik instruktur senam Zumba. Manwi menyewa gedung milik Manu untuk studio Zumbanya. Manwi dan Manu kemudian berkenalan. Manu jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia sering mencuri pandang ke arah Manwi. Manwi punya seorang sahabat bernama Aksita. Aksita adalah gadis tomboy. Ia selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Manwi. Manwi sebenarnya enggan meladeni perasaan Manu karena ia baru saja ditinggal oleh kekasihnya. Mantan Manwi tidak terima jika ternyata Manwi adalah seorang wanita transgender. Ayah Manwi adalah seorang pensiunan militer. Sang ayah sangat menyayangi Manwi. Ia menerima keputusan Manwi untuk berganti kelamin. Menurutnya, kebahagiaan Manwi adalah hal yang paling utama. Jika dengan menjadi wanita membuat Manwi merasa bahagia, sang ayah tetap mendukung hal itu. Sebaliknya, ibu Manwi tidak pernah bisa menerima keputusan tersebut. Sejak Manwi operasi kelamin, ibunya tidak pernah mau bertemu dengan putranya lagi. Manu Munjal punya saingan berat dalam perlombaan memperebutkan gelar binaragawan terkuat di Chandigarh. Pria itu bernama Sandy. Sandy menjuarai turnamen itu selama 2 tahun berturut-turut, mengalahkan Manu sebagai runner-up. Mereka sebenarnya satu tim dan dilatih oleh pelatih yang sama. Sandy menjadi anak kesayangan pelatih. Dalam sebuah sesi latihan, Sandy dan Manu diadu duel menarik sebuah mobil. Sandy keluar sebagai pemenang dan ia mengejek Manu. Manu merasa kesal. Ia masih punya waktu 5 minggu lagi untuk berlatih keras sebelum lomba digelar. Manu bertekad bulat untuk mengalahkan Sandy. Saking kerasnya latihan, Manu justru cedera dan hidungnya terluka. Kebetulan, Manwi ada di ruangan itu dan ia segera menolongnya. Manwi membawa Manu ke rumah sakit dan setelah itu, ia mengantar Manu pulang ke rumah. Kehadiran Manwi disambut dengan sukacita oleh keluarga Munjal. Mereka terlihat begitu senang karena pada akhirnya Manu punya teman seorang wanita. Keluarga Munjal mengira jika Manwi adalah kekasih Manu dan mereka mulai memberondonginya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya personal. Manu merasa tidak enak hati karena ia dan Manwi belum jadian. Ia segera meminta Manwi untuk pulang agar aman dari tekanan keluarganya. Setelah itu, Manu mengucapkan terima kasih kepada Manwi dan mengajaknya untuk makan siang.
Hati keduanya berbunga-bunga karena dimabuk asmara. किधर Good. बैठो You're so good. You were almost there. Manu dan Manwi makan siang bersama. Setelah itu mereka berdua jalan-jalan sambil curhat tentang keluarganya masing-masing. Manwi adalah anak tunggal, ayahnya seorang pensiunan militer dan sang ayah sangat menyayangi Manwi. Ia selalu mendukung apapun yang Manwi lakukan selama hal itu bisa membuat Manwi bahagia. Sebaliknya, sang ibu tidak pernah menerima dirinya. Hanya saja Manwi tidak menjelaskan lebih lanjut alasan penolakan ibunya kepada Manwi. Saat ini Manwi tinggal sendirian di kota Chandigarh, sementara kedua orang tuanya ada di kota Ambala. Manwi kemudian menawarkan Manu untuk ikut kelas Zumba agar bisa meredakan ketegangan sebelum perlombaan, dan tawaran itu pun diterima. Manu sedang berzumbaria bersama Manwi, tetapi keceriaan itu harus terhenti. Manu buru-buru pergi meninggalkan kelas Zumbanya di saat kedua kakak perempuannya datang ke studio. Mereka ternyata ikut senam Zumba dan tujuannya tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk menggali lebih jauh tentang pacar Manu yang bernama Manwi. Ketika perayaan Holi tiba, Manu membawa Manwi ke tempat yang sepi. Ia berniat menciumnya namun Manwi menolak dan berkata, "Manu, aku ingin memberitahumu sesuatu." Manu memotong ucapan Manwi. "Jangan katakan apapun." Setelah itu, Manu mencium Manwi dan mereka mulai bersenggama. Manu dan Manwi resmi menjadi pasangan kekasih. Mereka sering kali bermesraan, sekalipun demikian, Manu tidak menyadari jika Manwi melakukan operasi kelamin. Ia bahkan sangat menikmati hubungan itu. Suatu pagi yang cerah sehabis berkencan, Manu melamar Manwi untuk menjadi istrinya. Manwi kemudian berterus terang bahwa ia adalah seorang wanita transgender. Manwi merasa jika ia terlahir dengan fisik pria, tetapi jiwanya tetaplah seorang wanita. Ia terperangkap dalam tubuh yang salah, karena itulah Manwi memperbaikinya dengan berganti kelamin. Manu tidak percaya dan tidak bisa menerima kenyataan itu. Untuk meyakinkan Manu, Manwi memberikan foto masa lalunya. Nama asli Manwi adalah Manu Bra. Mendengar pengakuan itu, perasaan Manu bercampur aduk. Ia sungguh tidak menyangka jika ternyata selama ini ia menggauli sesama jenisnya. Manu merasa tertipu dan ia terbakar amarahnya. Ia kemudian berkata dengan nada setengah berteriak, "Pergi kau dari rumah ini." Manwi kemudian menjawab, "Manu, aku tidak bisa pergi, ini rumahku." Sadar akan kekeliruannya, Manu akhirnya pergi meninggalkan Manwi. Manu curhat kepada sahabatnya Riz dan Jomo. Riz dan Jomo kaget mengetahui jika si cantik Manwi ternyata wanita transgender. Jomo bahkan menyebut Manwi dengan istilah waria. Jadi Manwi adalah waria yang memotong kemaluannya sendiri. Ucap Jomo seakan tidak percaya. Jomo merasa heran bagaimana mungkin Manu tidak menyadari jika Manwi adalah laki-laki. Bukankah Manwi sering berhubungan badan dengannya? Manu merespon Jomo dengan mengatakan bahwa secara hubungan badan, Manwi sangat luar biasa, jadi ia tidak bisa menyadari perbedaan rasa yang ada. Manwi ingin berbicara empat mata kepada Manu sekaligus meminta maaf karena telah mengecewakan Manu. Tetapi Manu menolaknya. Ketika Manwi sibuk latihan Zumba, Jomo mengakui bahwa sekilas Manwi memang mirip wanita, tetapi tidak disangka-sangka dia adalah seorang waria. Jomo merasa jengkel kepada Manwi karena telah membohongi sahabatnya Manu. Ia mulai menjelek-jelekan Manwi dengan menyebutnya sebagai waria sialan. Manu ternyata tidak terima Manwi dilecehkan secara verbal. Ia naik pitam dan menyerang Jomo. Setelah itu, Jomo minta maaf dan mereka kembali baikan. Keesokan harinya Manu mendatangi Manwi. Manu masih tidak terima jika ia berhubungan badan dengan seorang pria. Hal itu dianggap menghancurkan harga dirinya. Semua itu akibat ulah Manwi yang berbohong kepadanya. Manu meminta Manwi pergi dari kota Chandigarh agar ia tidak lagi bertemu dengannya. Manwi berusaha membela diri. Ia tidak pernah membohongi Manu. Manwi hanya tidak punya kesempatan untuk mengatakan yang sebenarnya.
Mengenai hubungan badan, sekalipun dengan seorang pria, bukankah Manu juga menikmati hal itu? Manu bahkan jatuh cinta dengan fisik Manui yang sejatinya memang mirip wanita. Manui merasa jika jiwanya adalah wanita, namun ia terperangkap dalam fisik yang salah. Ia pernah merasakan betapa sakitnya melakukan operasi kelamin dan dilecehkan orang-orang saat menjadi waria. Jadi ia tidak akan menderita, sekalipun dikata-katain oleh Manu. Manui tidak akan tinggal diam jika ia dilecehkan lagi. Ia punya hak untuk melawan. Manui tidak takut dengan ancaman ataupun gertakan Manu. Kebencian Manu kepada Manui berlanjut. Kali ini Manu berniat mengusir Manui dari gedung fitness itu, tetapi Riz dan Jomo melarangnya. Menurut Jomo, Manui telah membayar lunas sewa studio itu, jadi ia berhak menggunakan gedungnya. Lagi pula, kehadiran Manui di sana membuat orang-orang merasa bahagia. Menurut Riz dan Jomo, Manu tidak boleh membunuh kebahagiaan itu. Ayah Manu ingin menikah lagi setelah cukup lama menduda. Ia hanya bisa curhat kepada Manu, tetapi tidak berani memberitahu kedua anak perempuannya, karena mereka sangat dominan. Ayah Manu terpaksa diam-diam menjalin hubungan dengan kekasihnya. Sementara itu, kedua kakak perempuan Manu yang bernama Mit dan Prit sudah tidak sabar ingin melihat Manu menikah. Mereka berniat melamar Manui untuk Manu. Manu panik dengan rencana gila kedua kakaknya. Ia beralasan jika hubungannya dengan Manui sudah berakhir karena tidak ada kecocokan. Kakak Manu terlihat kesal, namun mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin agar Manu segera menikah. Manu mendatangi Manui dan ia meminta tolong kepada Manui agar menolak jika keluarganya datang untuk melamar dirinya. Hanya saja Manu melarang Manui untuk memberitahu identitas dirinya yang merupakan seorang transgender. Manu merasa malu jika keluarganya tahu bahwa ia mencintai seorang transgender. Manui lelah bersembunyi dan ia tidak bisa berbohong. Manui tidak malu mengakui dirinya sebagai seorang wanita transgender. Jika keluarga Manu datang, maka Manui akan membuka semua masa lalunya. Manu geram dengan sikap Manui. Ia berusaha memaksanya untuk menyembunyikan identitasnya. Mendadak dua orang polisi melintas dan mengira jika Manu berniat memperkosa Manui. Manui secara gamblang mengaku di hadapan polisi bahwa Manu tidak mungkin memperkosa dirinya karena ia adalah seorang transgender. Polisi bingung dan seketika Manu segera memotong ucapan Manui. Ia membohongi polisi dengan mengatakan bahwa mereka berdua sedang pacaran. Setelah polisi pergi, sandiwara itu berakhir. Manui kecewa dengan sikap Manu yang malu mengakui jika Manui adalah seorang wanita transgender. Ayah Manui datang berkunjung. Ia secara diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya mendatangi Manui anaknya. Manui curhat tentang semua yang ia alami kepada sang ayah. Ayah Manui menasehati anaknya agar menjauh dari Manu. Menurutnya, pria seperti Manu tidak pantas untuk putrinya. Ayah Manui akan selalu mendukung apapun yang Manui lakukan. Ia tidak malu memiliki putra yang kini menjadi seorang putri. Sementara Manu, pikirannya mulai terganggu oleh Manui dan keputusannya menjadi seorang transgender. Ia mulai sadar jika cintanya memang untuk Manui. Hanya saja ia tidak tahu harus berbuat apa. Manu kemudian mendatangi seorang waria jalanan dan curhat tentang masalah hidupnya. Waria itu menyarankan Manu agar mengikuti hati nuraninya dan percaya pada kekuatan cinta. Menurutnya, jika Manu memang mencintai Manui dan merasa bahagia bersamanya, persetan dengan dunia. Pertemuan Manu dan waria itu diketahui oleh kakak Manu yang bernama Prit. Prit curiga jangan-jangan Manu menyukai waria. Ia akhirnya membuntuti Manu. Manu ternyata pergi menemui seorang psikiater untuk menyelesaikan permasalahannya. Menurut sang psikiater, jatuh cinta adalah hal yang normal. Sekalipun Manu harus jatuh cinta dengan seorang wanita transgender. Percakapan itu didengar oleh Prit. Ia jadi tahu siapa Manui sebenarnya. Manu pulang ke rumah dan ia dimarahi oleh kakaknya dan keluarganya. Mereka tidak terima jika Manu pacaran dengan Manui yang menurut mereka adalah waria. Kakak Manu bahkan tidak mengizinkan Manu untuk keluar rumah lagi agar Manu tidak bisa bertemu dengan Manui. Tetapi Manu tidak peduli. Ketika Riz dan Jomo muncul, Manu segera pergi bersama teman-temannya tanpa mengindahkan larangan sang kakak. Ternyata kakak Manu sudah mendatangi Manui terlebih dahulu di tempat fitness. Ia mempermalukan Manui di hadapan semua orang dengan berkata, "Waria sepertimu tidak pantas untuk menjadi menantu keluarga Munjal.
Tidak hanya mempermalukan Manwi, Prit juga mengusir Manwi dari tempat fitness itu. Pertengkaran tersebut direkam oleh seseorang dan dipostingkan di media sosial. Video itu kemudian mendadak viral. Netizen mulai berbondong-bondong menghujat Manwi, termasuk pesaing Manu yang bernama Sandy. Sandy menyebut jika ternyata selera Manu adalah wanita setengah pria. Manu merasa kasihan kepada Manwi. Ia tertekan akibat hujatan dan juga bulian para netizen. Manu mencoba menelponnya, namun Manwi tidak mau menerima panggilan itu. Setelah itu, Manwi mendapatkan kabar jika ayahnya masuk ke rumah sakit akibat serangan jantung. Manwi segera bergegas ke sana. Ia bertemu dengan ibunya, tetapi ibunya tidak mau menoleh ke arah Manwi. Paman Manwi kemudian berkata, "Manu, bukankah dulunya kamu seorang anak laki-laki yang tampan? Tapi kenapa sekarang berubah menjadi seperti wanita?" Manwi menghardik pamannya. "Namaku Manwi, bukan Manu. Manu yang dulu sudah lama mati seperti yang ibu katakan." Manu menemui si tomboy Aksita. Ia memohon kepada Aksita agar membawanya menemui Manwi. Aksita dan Manu akhirnya datang ke rumah sakit. Manwi kesal dengan kehadiran Manu dan ia segera menghindar. Manu kemudian bertemu dengan keluarga besar Manwi. Manu mengaku bahwa ia adalah teman dekat Manwi. Anggota keluarga Manwi memandang Manu dengan tatapan sinis. Untuk mencairkan ketegangan, Manu duduk dan mulai basa-basi dengan menyapa seorang nenek. "Hai Nek, apa kabar?" "Kabar baik," jawab sang nenek. Manu melanjutkan basa-basinya dengan berkata, "Bagaimana kabar kakek?" "Kakek sudah meninggal 20 tahun yang lalu." Sontak Manu sadar jika basa-basinya hambar dan juga fatal. Setelah itu, Manu ditegur oleh paman Manwi. "Nak, nenek itu bukan anggota keluarga kami. Dia pasien di rumah sakit ini." Mendengar ucapan sang paman, wajah Manu mendadak merah menahan rasa malu yang tidak terbendung. Manwi didatangi oleh ibunya. Sang ibu mempertanyakan tentang teman-teman Manwi yang menurutnya sangat tidak jelas. Aksita terlihat seperti pria, padahal ia seorang wanita. Sementara Manu, ia terlihat seperti Hulk dengan baju tipis dan otot yang menonjol di mana-mana. Manwi menjelaskan bahwa sekalipun mereka tidak terlalu jelas di mata sang ibu, setidaknya mereka peduli dan sayang kepada Manwi. Manwi kemudian menangis. Ia ingin agar ibunya menerima Manwi sebagai putrinya, tetapi sang ibu tetap menolak karena Manu adalah putranya. Tak lama kemudian dokter muncul dan mengabarkan jika operasi berjalan lancar dan ayah Manwi berhasil selamat. Manwi menjaga ayahnya di rumah sakit sementara keluarga besarnya pulang ke rumah. Manwi ditemani oleh Manu, tetapi Manwi mengacuhkan kehadirannya. Manu tidak menyerah. Ia sadar jika dulunya Manu merasa begitu terpukul setelah mengetahui jika Manwi adalah wanita transgender. Tetapi sekarang ia mulai bisa menerima kenyataan itu. Manu sadar jika ia merindukan Manwi ketika Manwi tidak ada di sisinya. Manu sangat mencintai Manwi. Ia siap menerima ejekan dari orang-orang dan ia tidak peduli jika disebut tidak normal. Yang terpenting baginya adalah ia bahagia saat bersama dengan Manwi. Manwi terharu mendengar ucapan itu. Setelahnya, mendadak ayah Manu datang bersama dengan 2 orang kakak perempuan Manu. Mereka ingin menjemput Manu pulang, tetapi Manu menolak. Manu mengaku di depan keluarganya bahwa ia mencintai Manwi. Manu akan melakukan apapun untuk memperjuangkan cinta itu. Manu bahkan meminta ayahnya agar berani memperjuangkan cintanya. Seharusnya ayah Manu tidak perlu selingkuh agar bisa mencintai kekasih barunya. Hanya karena ia malu menikah di usia senja dan dilarang oleh kedua putrinya. Setelah mengetahui tindakan ayahnya, kedua kakak Manu ingin memojokkan sang ayah, tetapi mereka justru diusir oleh ayahnya. Ayah Manu tidak akan malu lagi untuk menikah dengan kekasihnya. Perlombaan untuk memenangkan gelar binaragawan terkuat di kota Chandigarh digelar. Manu ikut ambil bagian dan ia didukung oleh ayahnya yang datang dengan membawa calon istrinya. Keikutsertaan Manu dicemooh oleh juara bertahan yaitu Sandy. Sandy mengejek Manu dengan sebutan kekasih banci. Manu tidak peduli. Ia tetap berusaha untuk fokus. Perlombaan dimulai dan Sandy memimpin perolehan poin tertinggi untuk sementara ini. Penampilan Manu kurang impresif. Ia butuh dukungan Manwi. Jomo segera mengirimkan pesan WA kepada Manwi agar datang ke TKP.
Sementara itu di rumah sakit, Manwi didatangi oleh ibunya dan sang ibu akhirnya sadar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia memanggil anaknya dengan sebutan Manwi, bukan Manu. Ia juga berani menerima kenyataan bahwa Manwi adalah putrinya. Manwi merasa terharu dan ia segera memeluk ibunya. Setelah itu, Manwi meminta izin untuk menonton perlombaan Manu. Perlombaan menyisakan 3 kontestan. Sandy berada di urutan pertama, sementara Manu berada di posisi ketiga. Manwi sendiri sedang dalam perjalanan dan ia diantar oleh temannya Aksita. Perlombaan terakhir adalah clean and jerk dengan total beban angkatan seberat 140 kg. Kontestan pertama adalah Sandy dan ia berhasil menuntaskan misinya. Butuh keajaiban untuk bisa mengalahkan Sandy. Kontestan kedua yang bernama Vicky gagal mengangkat beban seberat itu. Dan penantang terakhir adalah Manu. Ketika Manu bersiap-siap melakukan clean and jerk, di saat itulah Manwi datang ke TKP. Kedatangan Manwi memberikan suntikan semangat yang luar biasa kepada Manu. Manu menambah beban 10 kg lebih berat dari angkatan Sandy. Dan sejurus kemudian, Manu Munjal berdiri kokoh dan berhasil keluar sebagai pemenang. Ia segera menghampiri Manwi dan membawanya masuk ke dalam arena untuk merayakan kemenangan itu. Setelahnya, Manu melamar Manwi dan lamaran itu tentu saja diterima. Dan film pun berakhir.